Halo, 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 kapan dibikin video? Astaga, pikir saya nggak jadi. Iya Landi, saya juga. Ayo mi pale, tek besok. Iya, tek meki, jangan meki panik. Astaga, jam berapa ki pale besok mau teh? Jam 9 bagusnya, tapi di mana ki mau tek? Di kampus mi saja. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 20 HTN 3, Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SH MH. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kalau kamu cari anak teknik, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak hukum, aku maju paling depan. Analisis yuridis pasalku menjadi saksi keseriusanku. Hukum jaya jaya. Apa sih itu PHPU? Nah, yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 473 Undang-Undang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Kemudian, perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Sedangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Lalu bagaimana sih kewenangan MK dalam memutus PHPU? Adapun kewenangan MK yaitu MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kewenangan tersebut diturunkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Junto pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK memuat ketentuan yang sama persis dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang tersebut berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan memilih presiden dan wakil presiden.
Oleh karena itu, dengan sendirinya perselisihan hasil pemilihan umum meliputi ketiga jenis pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum anggota DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang diatur pula dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, telah terjadi perkembangan cakupan pengertian pemilu yang dengan sendirinya menentukan jenis perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Perubahan pemilu kada dari rezim pemerintah ke rezim pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa pemilu kada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Kemudian, pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 November 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil pemilu kada menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, jenis pemilihan umum di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus adalah meliputi yang pertama, pemilu legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Siapa saja sih pihak-pihak dalam PHPU? Yang pertama adalah pemohon. Terkait dengan para pemohon di sini, tidak semua orang dan atau kelompok serta lembaga negara tertentu dapat mengajukan diri selaku pemohon. Tidak cukup dengan adanya kepentingan hukum saja, seseorang dan atau kelompok serta lembaga negara dapat menjadi pemohon. Harus terdapat alasan dalam melakukan permohonan. Alasan tersebut lumrah disebut sebagai istilah kedudukan hukum atau legal standing. Keberadaan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membuat terjadinya perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU, di mana akan terdapat pertimbangan yang menjelaskan mengenai legal standing pemohon. Dengan mengurai legal standing di dalam putusannya, maka akan terlihat baik oleh para pihak dalam perkara alasan yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi menerima atau tidak legal standing pemohon. Konsep para pihak dalam PHPU menyerupai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata, yaitu terdapat dua pihak. Yang pertama adalah pihak material, adalah orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. Yang kedua ada pihak formil, yaitu pihak yang menghadap ke muka pengadilan dikarenakan kepentingan dari orang lain. Pihak formil di sini tidak termasuk kuasa hukum atau pengacara karena keberadaannya di dalam pengadilan terjadi dikarenakan sebuah perjanjian. Di sini pihak formil dapat berupa saksi yang kehadirannya di muka pengadilan adalah demi kepentingan pihak-pihak dan ketentuan tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang MK adalah yang pertama adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum. Yang kedua adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, pemohon di sini terbagi atas 4. Yang pertama adalah pemohon PHPU DPR dan DPRD. Di dalam pemohon perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD di sini, MK menjelaskan bahwa yang siapa saja yang dapat menjadi pemohon dalam perkara PHPU DPR. Dalam hal ini, pemohon berupa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 huruf C Undang-Undang MK. Pemohon yang merupakan anggota partai politik atau pengurus daerah dari partai politik tertentu tidak dapat mengajukan permohonan apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat partainya. Apabila hal tersebut terjadi atau hal tersebut tidak dipenuhi, maka legal standing pemohon akan dipertanyakan dan MK dapat memutuskan permohonan tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu pemohon PHPU DPD. Dalam hal ini pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dalam pemilihan umum.
pemohon selanjutnya yaitu pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini MK menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yaitu pemohon perselisihan hasil pemilu kada yang tertuang di dalam pasal 1 angka 9 PMK PHPU Pemilu Kada menyebutkan bahwa pemohon adalah pasangan calon pemilu kada. Yang selanjutnya mengenai termohon dalam PHPU. Dalam hal ini mengenai termohon diatur dalam pasal 3 PMK 03 tahun 2018. Termohon di sini berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan turut termohon adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota atau KIP Provinsi dan KIP Kabupaten atau Kota di Aceh, di mana terdapat perselisihan hasil pemilu. Jadi, KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota dapat menjadi turut termohon apabila penerapan hasil di daerah masing-masing menjadi objek perselisihan. Selanjutnya ada pihak terkait. Dalam hal ini, pihak terkait adalah orang yang berpendapat bahwa kepentingannya terkait dengan permohonan pemohon. Pihak terkait di sini ada 4. Yang pertama adalah pihak terkait PHPU DPR dan DPRD yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 PMK PHPU Legislatif menyatakan bahwa pihak terkait adalah peserta pemilihan umum selain pemohon. Selanjutnya yaitu pihak terkait PHPU DPD. Dalam hal ini menurut ketentuan pasal 1 angka 16 menentukan pihak terkait adalah peserta pemilihan umum selain pemohon. Yang ketiga yaitu pihak terkait PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini menurut pasal 3 ayat 2 menentukan pihak terkait adalah peserta pemilihan umum yaitu pasangan calon presiden dan wapres selain pemohon, sehingga pihak terkait dalam hal ini yaitu bisa perseorangan warga negara Indonesia dan badan pengawas pemilu serta panitia pengawas pemilu. Selanjutnya yaitu pihak terkait PHPU Pemilu Kada. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 PMK Pemilu Kada, maka yang berhak menjadi pihak terkait adalah pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait. Lalu apa saja sih objek dalam PHPU? Pada pasal 5 PMK PHPU Legislatif menyebutkan bahwa objek PHPU adalah penetapan perolehan hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah terpenuhinya ambang batas perolehan suara 4%. Yang kedua adalah perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Yang ketiga adalah perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu. Dan yang keempat adalah terpilihnya calon anggota DPD. Selanjutnya, ketika dalam persidangan dalam proses putusan, maka hakim akan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai objektum litis ini. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi kemudian tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu secara kuantitatif, melainkan juga terkait dengan penilaian pelaksanaan pemilu yang baik. Pemilu yang dilaksanakan apabila bertentangan dengan semangat konstitusi atau constitutional spirit, misalnya melanggar asas luber dan jurdil, maka Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk memerintahkan penghitungan ulang atau bahkan meminta lakukan pemilu ulang. Sehingga objektum litis perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait dengan angka-angka hasil penghitungan suara oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu, melainkan juga terkait dengan dilanggarnya asas-asas pemilu. Pelanggar asas pemilu dapat dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota, peserta dalam hal ini partai politik, dan bahkan oleh peserta dan bahkan oleh pemilih seperti partai pendukung partai tertentu. Lalu bagaimana tahapan penyelesaian permohonan dalam PHPU? Tahapan yang pertama adalah pengajuan permohonan. Tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi baru akan dimulai setelah permohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya akta penerimaan berkas permohonan atau yang disingkat dengan APBP, dan kemudian diregistrasi yang dibuktikan dengan diterbitkannya akta registrasi perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, permohonan perselisihan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Apabila permohonan diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan, maka Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan akta tidak diregistrasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Jika permohonan pemohon dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan akta registrasi perkara dan mencatatnya ke dalam buku registrasi perkara konstitusi.
Namun, apabila permohonan pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, berdasarkan pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009 dan pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009, pemohon diberikan kesempatan memperbaikinya dalam tenggang waktu 1 kali 24 jam setelah tenggang pengajuan permohonan. Nah, persidangan Mahkamah Konstitusi selalu dilakukan dengan persidangan pendahuluan yang lumrah disebut sidang panel. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang MK memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk hakim panel yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Pembentukan sidang panel ini bukanlah sebuah keharusan, karena ketentuan pasal 28 ayat 4 tersebut hanya menyatakan bahwa Mahkamah dapat membentuk panel hakim sebelum dilaksanakannya pleno. Apabila Mahkamah berpendapat untuk membentuk panel hakim lebih dari 3, maka hal itu dapat saja terjadi. Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan untuk PHPU legislatif. Mahkamah menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, dan penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pemohon dan KPU paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pemeriksaan persidangan. Setelah melakukan sidang panel sebanyak 2 kali, maka Mahkamah akan menggelar sidang pleno yang setidak-tidaknya harus dihadiri minimal 7 orang dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang yang hanya dihadiri oleh 7 orang hakim Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kriteria harus dalam keadaan luar biasa. Pada persidangan pleno, Hakim Mahkamah Konstitusi memperdengarkan permohonan pemohon yang dibacakan, atau dapat pula pemohon hanya menyampaikan hal-hal pokok dari permohonannya di dalam persidangan. Setelah penyampaian tersebut, Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan pendapatnya terhadap permohonan pemohon. Apabila termohon meminta waktu untuk menjawab permohonan pemohon dalam persidangan berikutnya, maka Mahkamah Konstitusi akan menentukan sidang berikutnya. Apabila dipandang perlu, di dalam proses persidangan Mahkamah dapat menetapkan putusan sela sebelum putusan akhir. Putusan sela tersebut didasari permohonan pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya akan dirugikan apabila menunggu putusan akhir Mahkamah. Jika Mahkamah merasa alasan pemohon beralasan, maka Mahkamah akan mengeluarkan putusan sela terkait perkara tersebut. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi akan memberikan tenggang waktu yang tidak lama untuk persidangan selanjutnya. Hal tersebut terkait dengan batas waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya 30 hari setelah perkara terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi. Kemudian tahapan yang keempat adalah rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim atau yang disingkat dengan RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. RPH pengambilan keputusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, RPH harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa, putusan dapat diambil oleh 7 orang hakim konstitusi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pengucapan putusan. Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim. Diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi, yang lainnya, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Nah, setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda atau alasan yang berbeda. Nah, hakim yang mengajukan pendapat dan alasan yang berbeda membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Lalu putusan apa saja yang ada dalam PHPU? Putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009 yang akan berbunyi. Yang pertama yaitu permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi persyaratan.
Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Yang ketiga yaitu permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Adapun contoh dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama itu contoh putusan permohonan tidak dapat diterima, yaitu putusan MK nomor 251 garis mendatar 05 garis mendatar 12 garis miring PHPU DPR garis mendatar DPRD garing 17 angka Romawi garing 2019 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019. Nah, yang kedua yaitu contoh permohonan yang dikabulkan, yaitu putusan MK nomor 33 garing PHPU A garis mendatar 7 angka Romawi garing 2009 dalam perkara perselisihan pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang ketiga yaitu contoh permohonan yang ditolak, yaitu putusan MK nomor 10 garis mendatar 33 garing PHPU garis mendatar DPD garing miring 17 angka Romawi garing 2019 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, namun apabila pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang MK, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan penetapan atau bestiking. Nah, penetapan oleh peradilan ini adalah tindakan mahkamah yang di luar putusan, sebagaimana juga putusan hari sidang dan lain-lain di luar vonis putusan. Penarikan permohonan oleh pemohon akan berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya itu dalam perkembangannya bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan pemilihan umum mengalami perkembangan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Nah, terdapat pula putusan sela yang terkait eksepsi dari permohonan pemohon yang meminta hakim menjatuhkan putusan sela apabila terjadi kerugian konstitusional. Dalam banyak putusan, Mahkamah Konstitusi mencoba untuk keluar dari penafsiran undang-undang secara sempit. Perkembangan terkait putusan dalam perkara PHPU adalah pemilu ulang dan perhitungan suara ulang. Konsep putusan tersebut dikenal dengan putusan yang mengedepankan konsep keadilan substantif. Dalam putusan lain, Mahkamah Konstitusi bahkan memperbolehkan pemilihan umum perwakilan yang dilakukan di Yahukimo, Papua, di mana pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada para kepala suku. Mahkamah Konstitusi juga memberikan keputusan bahwa kotak suara dapat digantikan dengan noken atas masyarakat adat Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU dapat pula berbentuk deklaratoir dan juga konstitutif. Putusan yang berbentuk deklaratoir itu memberikan kewajiban hukum kepada pihak-pihak. Nah, MK dalam perkara PHPU dapat pula memutuskan agar termohon atau KPU untuk menyelenggarakan perhitungan suara ulang dan atau pemilu ulang. Dalam hal tertentu, putusan MK dapat berbentuk pula konstitutif, di mana putusan MK dapat membentuk keadaan hukum baru. Nah, putusan PHPU pada umumnya menentukan hasil perhitungan suara menurut fakta-fakta yang ditemukan Mahkamah Konstitusi selama proses persidangan. Sehingga ketika MK menentukan perubahan hasil perhitungan suara sesuai dengan perhitungan MK, maka putusan tersebut telah membentuk keadaan hukum baru. Itulah tadi pembahasan kami dari kelompok 3 terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang mengangkat beberapa poin penting dan kami kemas sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami. Atas segala bentuk perhatiannya, kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih.